Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, sebuah bilik batu besar muncul. Di ruang batu terdapat 6 pilar batu. Di atas pilar batu terdapat sebuah buku rahasia yang masing-masing melayang. Di atas buku rahasia tersebut terdapat lapisan cahaya yang menghalanginya. Pada saat ini, buku rahasia di 2 pilar batu telah menghilang, dan di pilar batu lainnya, sosok kurus berjubah hitam terus-menerus membombardir lingkaran cahaya di sebuah buku rahasia. Pada saat ini, pria kurus berjubah hitam itu sepertinya telah melihat Luming, dan matanya menatap ke arahnya. Luming tercengang sesaat, dia tidak menyangka seseorang sudah datang. Siapa orang ini? Luming sangat bingung. Pria kurus berjubah hitam hanya melirik Luming dengan ringan, lalu mengabaikannya dan terus membombardir lingkaran cahaya yang menutupi buku cheat. Siapapun dia, buku-buku rahasia ini sebenarnya dijaga oleh prasasti. Kekuatan prasasti tidak hilang dalam beberapa tahun terakhir. Saya khawatir ini luar biasa. Ayo dapatkan dulu, ucap Luming. Ledakan, tombak menembus lingkaran cahaya yang menutupi buku rahasia, dan terdengar suara gemuruh, dan lingkaran cahaya itu bergetar seperti gelombang air. Namun, itu tidak rusak. Sungguh pertahanan prasasti yang kuat. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi masih ada pertahanan yang begitu kuat. Luming diam-diam kagum. Buku rahasia itu adalah buku rahasia yang ditinggalkan oleh nenek moyang suku Donyi saya. Hentikan. Sialan, kamu berani mencampuri buku rahasia suku Donyi saya, kamu mencari kematian. Pada saat ini, 2 orang tua dari suku Donyi mengejar dan melihat pemandangan ini, dia meraung dengan marah. Segera, kedua lelaki tua dari suku Donyi itu bergegas menuju lelaki kurus berjubah hitam itu bersama-sama. 2 cahaya pedang seputih salju menembus udara dan memotong ke arah pria berjubah hitam kurus itu. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Aku menginstruksikan kamu untuk datang ke sini, tetapi kamu yang pertama menyerangku. Pria kurus berjubah hitam itu meninggalkan buku cheat, dan menghindari serangan itu. Jika kamu tidak curang, bagaimana bajingan kecil dari sekte pedang Suanyuan masuk? Maka harta karun di sini adalah milik kami akan berurusan denganmu terlebih dahulu, dan kemudian tidak akan terlambat untuk membunuhnya. Kata lelaki tua kurus itu dengan dingin. Konyol, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Pria kurus berjubah hitam itu membuat suara serak, dan pada saat yang sama, tubuhnya penuh nafas, dan pedang hitam muncul di tangannya. Pedang itu diayunkan, dan kedua tetua suku Donyi dipukul dengan energi pedang yang ganas. Mereka bertiga bertukar beberapa gerakan berturut-turut. Pria berjubah hitam kurus itu tidak diuntungkan, dan mundur dengan cepat. Pada saat ini, Luming dengan panik menyerang lubang, dibombardir dengan puluhan tembakan berturut-turut. Lubang akhirnya menyentuh, dan meledak seperti awan kembang api. Luming mengulurkan tangan dan meraih buku cheat di tangannya. Buku rahasia itu sangat lembut, bukan emas atau batu giok, jadi saya tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat, jadi saya meletakkan buku rahasia itu ke kuil tertinggi dengan pikiran. Kemudian, dia bergegas ke pilar batu lainnya. Desir, desir. Pada saat ini, suara menembus langit terdengar, dan lelaki kurus berjubah hitam itu berlari ke arah Luming, diikuti oleh 2 lelaki tua dari suku Donyi. Nes. Luming tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan marah. Pria kurus berjubah hitam itu jelas merupakan kesialan. Adik kecil, mengapa kita tidak menggabungkan kekuatan dan membunuh kedua orang tua ini? Mari kita berbagi hal-hal di sini secara setara, bagaimana dengan itu? Teriak pria kurus berjubah hitam itu. Mata Luming berkilat, lalu dia berkata, "Oke, salah satu dari kita." Setelah mengatakan itu, Luming bergegas menuju lelaki tua kurus itu. Cepat atau lambat kedua lelaki tua suku Donyi harus diselesaikan, jika tidak, pihak lain tidak akan melepaskannya.
mengapa tidak bergandengan tangan dengan pria kurus berjubah hitam untuk menangani kedua lelaki tua suku Donyi terlebih dahulu? Oke, pria kurus berjubah hitam itu sangat gembira, dan berbalik untuk membunuh pria tua gendut itu. Sialan, apakah menurutmu bergabung akan berguna? Pria tua kurus itu meraung marah, menebas keras dengan pedangnya, dan menebas Lu Ming dengan panik. Tombak panjang Lu Ming bergetar, dan cahaya tombak menembus udara, bertarung dengan lawan. Ledakan, ledakan, di ruang batu, terdengar raungan, dan dalam sekejap mata, Lu Ming bertarung dengan lawan selama lebih dari 20 gerakan. Lu Ming menjadi lebih kuat saat dia bertarung, dan secara bertahap menekan lawan-lawannya. Di sisi lain, pria kartu hitam kurus itu juga menunjukkan kekuatan tempur yang hebat, menekan pria tua gendut itu sehingga dia tidak bisa melawan. Sial, ayo mundur. Kedua lelaki tua dari suku Donyi meraung di dalam hati mereka, tetapi mereka sudah berniat untuk mundur. Kamu ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Pria kurus berjubah hitam itu berteriak dengan dingin, melambaikan tangannya berulang kali, sinar cahaya hitam berkelebat dengan cepat, dan suara cici yang menembus udara bergema. Wajah lelaki tua gendut itu berubah drastis, dan golok itu mengayun dengan cepat, dan terdengar suara ding ding ding. Namun, saya tidak tahu suara menusuk apa itu, terlalu padat dan cepat, dan sulit untuk menolaknya sepenuhnya. Engah. Pada akhirnya, lelaki tua gendut itu tertabrak sesuatu, memotong luka panjang. Cici, pria kurus berjubah hitam itu terus melambaikan tangannya, dan terdengar suara retakan yang lebih intensif di udara. Pria tua gendut itu meraung lagi dan lagi, tapi tidak ada gunanya. Dengan letupan, darah terciprat kemana-mana, tenggorokan lelaki tua yang gendut itu ditusuk, dan dia jatuh dengan suara gemuruh. Pria tua kurus itu terkejut, dan dia tidak berani melawan lagi. Dia menebas beberapa kali berturut-turut, mencoba memaksa Lu Ming mundur, lalu melarikan diri. Kamu terlalu meremehkanku, lebih baik aku mengirimmu untuk menemani rekanmu. Lu Ming berteriak dengan dingin, dan tombak panjang itu menusuk dengan cepat. Hancurkan, boom, energi menakutkan meletus dari ujung tombak, meledak ke arah lelaki tua kurus itu dengan panik. Pria tua kurus itu bergetar hebat, batuk darah, dan hampir meledak. Tapi yang menyambutnya adalah tombak Lu Ming. Engah, tombak merah menyala menembus dada lelaki tua kurus itu. Orang tua kurus, mati. Kedua tetua Donyi semuanya terbunuh. Luar biasa, adik laki-lakiku masih sangat muda, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Benar-benar mengagumkan, pria kurus berjubah hitam itu tertawa serak dan bernada rendah, dan perlahan mendekati Lu Ming. Lu Ming mencabut tombak panjangnya, memanipulasi darah, dan diam-diam melahap darah lelaki tua kurus itu. Segera, esensi darah dari seniman bela diri tingkat kelima dari seniman bela diri yang hebat mulai disempurnakan, berubah menjadi energi yang mengepul, yang dituangkan ke dalam tubuh Lu Ming untuk mengisi kembali energi aslinya. Lu Ming pura-pura terengah-engah, dan berkata, "Yang mulia adalah orang yang sangat tidak terduga sehingga Anda benar-benar memimpin orang Donyi untuk menemukan peninggalan leluhur mereka. Tampaknya Andalah yang menghasut orang Donyi untuk menyerang Laisun Empire, haha, tidak ada cara lain. Anda harus bergantung pada orang Donyi untuk membuka peninggalan leluhur mereka. Sekarang, semua yang perlu diselesaikan telah diselesaikan. Hanya Anda dan saya, mari berbagi harta karun di sini sama." Bagaimana? Pria kurus berjubah hitam itu tersenyum parau. Tentu saja, Lu Ming tersenyum. Pada saat ini, pria kurus berjubah hitam itu tiba-tiba melompat dan melemparkan dirinya ke arah Lu Ming seperti kilat, dengan lambaian tangannya, ada cici yang menembus udara. Namun, Lu Ming sangat tenang, seolah-olah dia mengira pria kurus berbaju hitam itu akan melakukan serangan diam-diam. Saat pria kurus itu bergerak, tubuh Lu Ming melayang ke belakang. Ding ding, ada ledakan serangan intensif, dan semua serangan pria berjubah hitam kurus diblokir oleh Lu Ming. Kamu tahu aku akan menyelinap menyerang. Pria kurus berjubah hitam itu tampak sedikit terkejut. Pencegahan itu penting, Lu Ming berkata dengan dingin. Kamu masih muda, jadi kamu cukup waspada,
Tapi apakah kamu pikir kamu bisa memblokirku jika kamu waspada? Naif. Saat berikutnya, sosok kurus berjubah hitam menghilang, tiba-tiba muncul dari belakang Lu Ming, dan menusuk punggung Lu Ming dengan pedang. Lihatlah bulan. Bahkan tanpa memikirkannya, Lu Ming menyapu tombak dan menariknya ke belakang. Ketika tombak dan pedang berpotongan, tubuh Lu Ming bergetar, tetapi dia menginjak dengan keras dan terus membunuh pria berjubah hitam kurus itu. "Jika kamu ingin membunuhku, bunuh kamu dulu," teriak Lu Ming dengan dingin.